Nah, berikutnya adalah materi tentang hiperbola. Untuk hiperbola ini mirip dengan yang parabola elips kemarin. Jadi menggunakan eksentrisitas atau perbandingan antara jarak titik ke fokus dan jarak titik ke garis direktris. Jadi untuk hiperbola itu adalah tempat kedudukan titik-titik atau himpunan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap titik fokus dan terhadap garis direktris itu nilainya tetap. Di sini eksentrisitasnya yaitu lebih dari 1. Jika pada elips kemarin eksentrisitasnya itu antara 0 sampai 1, tapi kalau pada hiperbola itu lebih dari 1. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, misalkan saya mengambil sebarang titik, jadi di sini itu ada 2 garis direktris, kemudian juga ada 2 titik fokus. Terkait dengan definisinya tadi, misalkan saya mengambil titik di P ini, nah misalkan titik P yang ini, itu setiap kita mengambil jarak, jadi dari P terhadap fokus, nah ini jadi jarak titik P ke fokus misalkan, nah, ini dibandingkan dengan jarak P ke garis direktris. P ke garis direktris itu ini. Nah ini, jadi kalau kita mengambil perbandingannya, nah perbandingan antara jarak ini P ke fokus terhadap P ke garis direktris itu nilainya lebih dari 1. Jadi kalau kita tulis di sini itu PF1, jadi ini PF1 per P aksen, ini aksen ya, ini F1 itu adalah eksentrisitas. Jadi ini adalah eksentrisitas. Untuk eksentrisitas itu sama pada hiperbola maupun pada elips, perbandingan jarak titik ke fokus terhadap titik ke garis direktris itu namanya eksentrisitas. Nah di sini nilainya itu lebih dari 1. Jadi jarak P ke F1 ini lebih panjang daripada jarak P ke P aksennya ini. Itu. Nah, sekarang ke bagian-bagian dari hiperbola. Nah, bagian-bagian dari hiperbola di sini kita fokus ke gambar sekarang untuk bagian-bagiannya. Nah, di sini ini ada yang namanya ini F1 dan ini F2 itu adalah titik fokus ya. F1 F2 titik fokus. Kemudian ada ini V1, ini V2, yang di sini ini V1, ini V2, ini namanya puncak. V1 dan V2 ini titik puncak.
Kemudian yang ini, oh ya ini belum ada D1 D2, jadi lupa. D1 D2 ini garis direktris. Kemudian ini ada M alfa, beta. Ini pusatnya, pusat hiperbola. Kemudian selain itu ini ada sumbu simetri ya. Jadi ini V1 dan V2 ini itu panjangnya sebesar 2A. Ini adalah sumbu simetri utama. Jadi sumbu simetri utama itu sumbu simetri yang memuat titik fokus dan juga titik puncak. Sedangkan sumbu simetri yang lain di sini yaitu ini B1, B2. Oh iya, dari ini tambahnya, jadi dari pusat, jadi ini M V1 itu sama dengan M V2 itu panjangnya sebesar A. Kemudian untuk B1 B2 ini B1 B2 ini panjangnya adalah 2B. Ini adalah sumbu sekawan atau ada yang menyebutnya imajiner. Itu sehingga panjangnya MB1 sama dengan MB2 itu panjangnya adalah B. Jadi ini ada yang menyebutnya, yang ini namanya sumbu imajiner atau konjugasi atau sekawan. Tapi kalau sumbu simetri itu hanya garis yang melewati titik fokus dan juga titik puncak. Jadi garis yang melewati titik fokus dan titik puncak itu disebut sumbu simetri. Nah, untuk panjangnya itu tidak pasti apakah B dengan A itu pasti panjang yang A, tidak pasti. Jadi makanya di sini hanya disebut sebagai sumbu simetri utama atau sumbu utama, itu maksudnya yang dia melewati titik fokus dan juga titik puncak. Kemudian untuk latus rektumnya ini, oh iya belum, bentar. Ini kita tambahkan latus rektum, itu garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus sumbu simetri utama. Jadi kalau kita buat ini, nah ini kalau kita buat latus rektum, ini saya beri garis warna ungu, ini latus rektumnya. Nah, latus rektumnya ini saya tuliskan di sini L1 aksen, ini L2 aksen. Jadi di sini karena fokusnya ada 2, maka latus rektumnya juga ada 2.
Ini adalah latus rectum. Jadi garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus terhadap sumbu simetri. Jadi ya, ini pasti akan tegak lurus terhadap sumbu simetrinya. Itu definisi dan bagian-bagian dari hiperbola. Ya.